두시가 이거 좀 땡겨봐라. 아니 잠깐만. Halo Sobat Nobar, kembali lagi bersama Nobar. Gimana puasanya? Lancar kan? Coba deh kalian bayangin dulu, guru kalian yang terlihat culun ternyata adalah seorang bos gangster yang sangat ditakuti di seluruh kota ini. Sama seperti yang ada di film My Boss My Teacher yang rilis tahun 2006 ini. Film ini merupakan kelanjutan dari film My Boss My Hero yang rilis pada tahun 2001. Oke, tanpa basa-basi langsung aja, ini dia intronya. Di awal film, kita akan melihat Sangdu yang sedang berkuliah. Tapi sebenarnya dia hanya menyamar untuk menggantikan bosnya yang bernama Dusik. Ya, semacam jadi joki. Yang penting dia mendapat ijazah. Akhirnya, kelakuan Dusik ketahuan oleh bos besarnya. Bos besar pun menyuruh Dusik untuk menyelesaikan kuliahnya sendiri, karena pendidikan itu sangat penting. Setelah berdiskusi dengan Sangdu yang selama ini membantunya, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sendiri sisa-sisa kuliahnya dan ternyata saat itu bertepatan dengan kampus yang mewajibkan para mahasiswa untuk magang atau praktek kerja lapangan sebagai guru sekolah. Hari berganti. Hari itu adalah hari pertama Dusik mengajar. Ia diantar oleh Sangdu, Daigari dan juga Dongpal. Karena tidak ingin dicurigai sebagai seorang gangster, ia pun meminta untuk diturunkan di pinggir jalan. Tapi sialnya, gara-gara itu ia malah jadi terlambat. Dusik kemudian dikenalkan pada murid-muridnya. Ia jadi guru BK yang mengajar tentang etika. Kita pun juga bisa melihat jika kelas itu memang harus diberi pelajaran tentang etika. Awalnya Dusik mengajar dengan biasa, tapi karena tidak ada yang memperhatikannya, ia pun jadi emosi. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai guru yang killer. Tidak hanya itu saja, bahkan ia juga memukuli murid yang sedang tidur yang ternyata itu adalah bos besarnya. Tidak disangkanya, bos besar belum punya ijazah SMA, maka dari itu ia memutuskan untuk sekolah lagi. Meskipun cukup malu, tapi dia kembali menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting. Malam menjelang, Dusik akhirnya memutuskan menyewa guru privat untuk mengajarinya tentang etika karena ia belum pernah masuk kuliah sama sekali. Tetapi bukannya mengajar, mereka malah teler bersama. 도덕적으로 타락하는 원인이 야이 짜스가 Hari berganti, Sangdu pergi ke Hong Kong untuk menggantikan Dusik dalam mengurus bisnis gangsternya. Ia dipilih karena dianggap paling pintar oleh Dusik dan juga jago berbahasa Inggris. Tapi saat diimigrasi barulah ketahuan jika ternyata ia sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Do you have any weapons or drugs? Yes, bravo. Sementara itu di sekolah, Dusik diminta menggantikan guru senior untuk menjaga pintu. Siapa saja siswa yang telat, maka dia wajib dihukum dengan cara dipukul. Ia pun melakukan tugas itu tanpa pandang bulu, termasuk pada bos besarnya yang hari itu juga terlambat. 손님을 잡아야 인마. 매상이 올라. 머리 안 깎아? 머리 안 깎고 싶자? 머리 안 깎고? 야, 나중에 나이 먹었으면 날 쪽수리 해야지 인마. Tuan Li yang tahu kejadian itu pun menjadi sangat marah karena ia tidak terima ada dua siswa yang ikut dipukuli. Bahkan ia sampai menampar kepala sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Tuan Li marahnya karena ada dua siswa itu? Ada hubungan apa mereka dengan Tuan Li ini? Setelah peristiwa itu, Dusik melihat ada siswi bernama Mijung yang masuk ke ruang Tuan Li. Ternyata Tuan Li ini diam-diam punya hubungan dengan Mijung. Tapi bisa kita lihat, Mijung sepertinya sedikit merasa risih. Selain itu, di ruang itu juga ada dua siswanya yang sedang menjalin bisnis dengan Tuan Li. Saat sedang makan malam bersama beberapa guru, ia pun kembali mendapat fakta baru. Mereka berkata, Tuan Li kini jadi penguasa sekolah itu yang lebih mengerikan dibanding preman jalanan. Pagi harinya, Dusik melihat ada beberapa anak nakal yang sedang membuli teman-temannya. Bahkan bos besar pun juga menjadi korbannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung memberi pelajaran pada mereka semua.
자식들 봐라. 나무에 붙여서 매미 행세를 했다. 더 큰 소리로 맨맨! Dusik kemudian diperingatkan oleh wakil kepala sekolah karena telah keterlaluan pada murid. Tapi untungnya, kepala sekolah membela Dusik karena menurutnya itu adalah pelajaran bagi para siswa agar bertanggung jawab. Malam harinya, Sangdo dan Daegari yang baru saja pulang langsung dimarah-marahi oleh Dusik karena mereka membuat kekacauan dan telah membohonginya. Tapi setelah itu, obrolan pun langsung berganti membahas sekolahnya. Dusik meminta saran bagaimana cara menghukum muridnya dengan baik-baik. Daegari yang mendengar itu tiba-tiba tertawa meledek si Dungsik dan akhirnya 나 진짜. 아이, 씨발놈아. hari berganti. Dusik kembali diminta untuk menggantikan guru seniornya. Kali ini ia diminta untuk mengajar olahraga. Sejak saat itu, ia pun menjadi semakin dekat dengan para murid-muridnya. Sementara itu, bos besar masih saja menjadi korban bully di sekolah itu. Sebenarnya, Dusik sudah menyuruh Dongpal bersekolah lagi untuk melindungi bosnya. Tapi tidak disangkanya, ia justru juga menjadi korban bulian itu. Malam menjelang, terlihat Dusik yang ditemani Sangdo sedang jajan bersama guru wanita di sekolahnya. Ternyata pemilik warung jajan itu adalah neneknya si Mijung. Mijung pun juga membantu di sana. Tapi karena selalu disalahkan oleh neneknya, Miju yang kesal sekaligus malu karena lihat gurunya itu langsung pergi. Dusik mengejarnya. Ia memberikan nasihat kepada Mijung agar tidak durhaka. Tapi tidak disangkanya Mijung berkata, jika Dusik mau dengannya, maka ia harus membayar lebih. Tidak lama kemudian, bos besar datang ke sana. Sangdo pun langsung mengantarkan guru wanita yang sudah sangat teler. Tapi baru saja bos besar duduk, tiba-tiba ternyata ia tadi mengira bos besar cuma anak SMA biasa. Ia yang ketakutan pun langsung kabur dari sana. Sangdo akhirnya mendapat informasi. Ternyata sekolah yang ia ajar saat ini berada di bawah kekuasaan Genshin dari B-Boys. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan Dongpal untuk terus membuntuti Tuan Li. Tidak lama kemudian, Daegari mendatanginya. Ia meminta maaf karena telah berbuat ceroboh. Untungnya Dusik ini baik hati dan ingin menerapkan pelajaran etika di kehidupannya sehingga ia mengizinkan Daegari bekerja dengannya lagi. Tapi baru saja dimaafkan, ia justru kembali berulah. Saat geng Hong Kong datang untuk membahas proyek yang sangat besar, Daegari dan Sangdo malah mengejek mereka, bahkan mengajaknya untuk berkelahi untuk cari muka pada bosnya, yaitu si Dusik. Gara-gara ulah mereka, bisnis Dusik pun terancam bangkrut. Dusik sangat marah dan kecewa, apalagi dengan Sangdo yang tadinya ia kira sangat pintar dan bisa dipercaya. Sementara itu, Dongpal yang terus mengikuti Tuan Li akhirnya berhasil memergokinya saat sedang menyalin kunci jawaban untuk ia jual diam-diam. Beberapa hari telah berlalu. Ternyata Dusik kini dekat dengan Mijung. Kemanapun Mijung pergi, selalu ada Dusik yang menemani. 야, 좋아. 알았지? 개두식 오빠! Saat akan pulang, mereka malah terjebak hujan. Tanpa pikir panjang, Dusik pun langsung mencarikan payung untuk Mijung di seberang jalan. Tanpa ia sadari, Tuan Li mendekati Mijung. Ternyata selama ini Mijung adalah wanita pengenceritanya Tuan Li. Ia melakukan itu untuk membiayai sekolahnya. Tuan Li memaksa Mijung untuk ikut dengannya dengan bayaran yang lebih besar. Tapi karena Mijung terus menolak, perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Mijung langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ia akhirnya meninggal. Jiwa gangster Dusik pun langsung membara. Ia langsung menemui Tuan Li yang sedang makan-makan untuk membalaskan dendam Mijung. Tidak disangkanya, rumor beredar tersebar di sekolah. Banyak yang mengatakan bahwa Mijung sengaja mengakhiri hidupnya karena telah dihamili oleh Dusik. Untungnya ada Warni di sana, teman sekolahnya yang saat itu melihat kejadian sebenarnya dan menceritakannya pada teman-teman sambil menangis.
Sementara itu, saat sedang di makam Mejung, tiba-tiba Dusik dihampiri oleh geng B-Boss yang berniat untuk membalaskan dendam atasan mereka, yaitu Tuan Lee. Dusik sangat kewalahan menghadapi musuh yang sangat banyak. Tiba-tiba bos besar datang seperti seorang pahlawan yang siap membantunya. 두시가 이거 좀 땡겨봐라. 아니 잠깐만. Akhirnya, bos dari geng B-Boys pun keluar dan menantang bos besar untuk berkelahi 1 lawan 1. Bos besar tanpa ragu menerima tawaran itu, dan pertarungan epik pun terjadi. 여기만 때리는 거야 진짜. Tidak lama kemudian, Sangdu dan Daigari datang untuk membantu bos mereka. Tidak disangkanya, Dongpal datang bersama seluruh siswa sekolah untuk membantu Dusik. Karena jelas kalah jumlah, geng B-Boss pun akhirnya menyerah. Hari berganti. Ternyata hari itu adalah hari terakhirnya mengajar, sekaligus ia juga akan dipenjara karena telah menganiaya Tuan Lee. Dengan berat hati, ia pun berpamitan dengan para murid-muridnya yang sangat ia sayangi. 많이 보고 싶어. 아마 오상중 학생은 제발 열공 좀 하십시오. Tuan Lee pun juga ditangkap karena ketahuan menjual kunci jawaban dan menjadikan para muridnya menjadi wanita pengenceritan. Beberapa tahun telah berlalu. Dusik yang baru saja bebas langsung menemui bos besarnya untuk memberikan selamat karena telah mendapat ijazah SMA. Ia kemudian mengusulkan pada bosnya agar berkuliah di sekolah mafia di Italia dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Dari film ini kita bisa menyadari, mau kita baik atau nakal, pendidikan adalah yang terpenting. Dan yang tidak kalah penting, like, share, dan komen video ini.